selamat bergabung sekali lagi di dalam Sunday Devotion pada minggu ini. Mari pada saat ini kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, Ajarku Berdiam. Amin. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bahwa ku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan, oh. Oh, ku dambah hatimu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, Lord. Mari kita nyanyikan lagu ini. Di sana ku menanti. Haleluya, Lord Jesus. Di sana kau menanti, untuk bahwa ku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, Lord Jesus. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Sama-sama katakan, segenap hatiku kagum
kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat, sama-sama katakan, di hati-Mu. Haleluya, Lord Jesus. Hanya padamu ya Tuhan kami berseru. Kaulah pengharapan kami ya Bapa. Haleluya, Lord Jesus. Haleluya, Lord Jesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Dan ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya.
Selamat pagi, selamat beribadah untuk kita semua, walau dimanapun kita berada. Semoga semuanya tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat dan aman dalam perlindungannya Tuhan. Saudara-saudara, tema sharing yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Nah, saudara, mari kita lihat dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Injil Kolose, di dalam kitab Injil Kolose pasal yang kedua ayat ke-7. Nah, saya bacakan untuk kita semua di sini. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, kalau kita teliti, kalau kita lihat firman Tuhan ini cukup jelas mengajar kita supaya kita memiliki iman yang teguh dan tidak goyah oleh apapun ajaran dan apapun keadaan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam ayat ini, kita melihat ada 3 hal praktik ataupun nasihat yang disampaikan dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita ataupun kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, dalam ayat ini, firman ini mengilustrasikan kepada kita seperti saudara-saudara tanaman ataupun tumbuhan, dan yang kedua sebagai bangunan, di mana kedua-duanya memerlukan dasar yang kuat, dasar yang kokoh, dasar yang teguh untuk bertumbuh ataupun berdiri, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat yang pertama, ilustrasi sepertinya tanaman dan tumbuhan, di mana kita ini adalah organisme hidup yang menerima segala sumber kehidupan dari Tuhan. Dan untuk supaya kita dapat berakar dan bertumbuh. Dan yang kedua, sebagai bangunan. Nah, di mana kita menjadikan Kristus sebagai dasar kita, dasar yang kuat, sebagai dasar yang kukuh untuk menopang hidup kita. Ini berarti bahwa kita menjadikan Yesus Kristus satu-satunya pemimpin ataupun inspirasi dan motivator dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, dan yang kedua, kalau kita lihat di sini, firman Tuhan menyatakan bahwa hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, dalam ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita diminta untuk bertambah teguh di dalam iman. Iman kita, saya yakin dan percaya, akan semakin teguh dan semakin kuat apabila kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, apabila kita menggantungkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Dan seterusnya, saudara-saudara, dalam ayat firman ini yang ketiga menyatakan bahwa hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara-saudara, hidup yang bersyukur adalah tanda pertumbuhan dan buah dari iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, bersyukur merupakan tindakan yang dikehendaki Tuhan dari kita. Nah, ini kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mari kita lihat sebentar, saudara-saudara, maaf. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Oke, saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat keadaan yang kita lalui saat ini, apakah kita dalam keadaan baik ataupun tidak baik, dalam kondisi yang sukar ataupun baik, adakah kita bersyukur kepada Tuhan, saudara? Dan firman Tuhan ini mengajar kita supaya sentiasa bersyukur. Nah, seperti yang kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi, saudara-saudara, sebab bersyukur itu merupakan tindakan yang dikehendaki Tuhan dari kita. Nah, hidup yang dipenuhi dengan syukur memiliki makna yang luas, saudara-saudara. Antaranya adalah seperti kita memiliki semangat hidup. Orang yang bersyukur punya semangat, memiliki semangat hidup, memiliki keteguhan dalam permasalahan ataupun pergumulan yang dihadapi, ataupun kita memiliki ketulusan dan kerelaan dalam menyatakan kehendak Tuhan dan tetap pengharapan. Pengharapan kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di sini. Mari kita imani firman Tuhan ini, saudara-saudara. Mari kita miliki iman yang teguh, berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Dan kita tahu saat-saat dunia semakin hari ini semakin sukar, saudara, dan semoga firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, yang kita belajar supaya dapat menguatkan kita, supaya kita dapat berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan dan perkongsian untuk hari ini. Semoga kita diberkati dan